Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tajwid TV. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bersama-sama membahas huruf lin yang terdapat di dalam surah Al-Quraisy. Sebelum kita mengurai huruf lin atau menjelaskan huruf lin, mari kita simak dulu. Mari kita baca bersama-sama bacaan Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini insyaallah kita akan membahas tentang huruf lin. Huruf lin yang terdapat di dalam surah Al-Quraisy. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan lebih dalam lagi, kita akan menjelaskan apa itu lin. Apa itu mad lin? Mad artinya panjang, lin artinya lembut, bisa juga diartikan mudah, lunak. Huruf lin itu memiliki dua huruf. Sebagaimana perkataan Syekh, beliau mengutip dalam sebuah kitab, fa inna harfal lin huwa al-wawu as-sakinah awil ya as-sakinah al-maftuhu ma qablahuma. Huruf lin itu ada dua. Yang pertama adalah huruf wawu sukun, sebelumnya fathah. Kemudian yang kedua yakni ya sukun, sebelumnya fathah. Sama-sama sebelumnya fathah. Wawu sukun, ya sukun, sebelumnya berharokat fathah. Perlu diketahui bahwasanya setiap huruf lin yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran, jika dibaca dalam keadaan waqaf, maka disebut mad. Jadi mad itu artinya panjang, mulai dari 2 harokat sampai 6 harokat. Jadi sependek-pendek mad itu 2 harokat. Sepanjang-panjang mad 6 harokat. Para ulama menyebutnya dengan sebutan tul atau bisa juga disebut dengan al-isba'. Saya ulang sekali lagi. Huruf lin itu ada dua. Yang pertama wawu sukun, sebelumnya fathah, dan yang kedua ya sukun, sebelumnya fathah. Jadi keduanya sukun, sama-sama sebelumnya berharokat fathah. Kemudian huruf lin ini disebut dengan mad apabila dalam keadaan waqaf. Beliau melanjutkan wa yamuddu harful lin idza sakana ba'dahu sukunan 'aridan lil waqfi. Jadi huruf lin ini dipanjangkan apabila setelahnya itu huruf sukun. Sukunnya itu adalah sukun 'arid lil waqfi. 'Arid lil waqfi, berpaling kepada waqaf. Yang awalnya berharokat berubah menjadi sukun karena waqaf. Kemudian sebelum huruf tersebut ada
ada apa? Ada huruf lin yang mendampinginya. Maka inilah disebut dengan mad. Lalu bagaimana bacaannya? Berapa harokat kita baca? Wa yamuddu bimiqdar 6 harakat atau 4 harakat atau harakatain. Jadi tempo miqdar atau tempo ukuran ya, ukuran baca, ukuran harakat yang harus kita terapkan di madlin ini bisa menggunakan 6 harakat, 6 harakat, atau 4 harakat atau 4 harakat, atau bisa juga menggunakan harakatain, yakni dua harakat. Boleh menggunakan tul, al-isba', boleh menggunakan at-tawassut, dan boleh menggunakan al-qasar. Para ulama membuat istilah ya, atau para ulama biasa menyebutnya dengan 6 harokat itu istilah apa, bahasa istilahnya adalah al-mad, bisa disebut dengan al-mad, bisa juga disebut dengan tul, bisa juga dinamakan al-isba'. Kemudian 4 harokat at-tawassut. At-tawassut biasa para ulama menyebutnya at-tawassut. Kemudian al-harakatain biasanya para ulama menyebutnya dengan al-qasar. Membacanya 2 harokat. Al-qasar artinya pendek. Jadi sependek-pendek mad itu adalah dua harokat. Lalu bagaimana dalam keadaan wasal? Apakah kita membacanya seperti mad? Baik, jawabannya adalah tidak membacanya seperti mad. Tidak boleh dibaca seperti mad, yakni membacanya 6, 4, 2 harakat. Jadi ketika wasal atau menyambung kosakata yang terdapat padanya huruf lin dengan kosakata berikutnya, maka tidak boleh dibaca sampai 6 harakat. Ada salah seorang yang bertanya, apakah lin itu dibaca panjang ketika diwasalkan? Beliau menjawab, wa 'indal waslil kalam la yaltaqi sakinan. Ketika ucapannya itu bersambung, maka tidak ada huruf sukun yang bertemu. Jadi cukup satu huruf sukun saja, yakni huruf lin. Ya sukun sebelumnya fathah misalnya. Ya sukun sebelumnya fathah misalnya. Ya, salah satu huruf lin bertemu dengan nun dalam keadaan wasal misalnya, atau huruf shin dalam keadaan wasal misalnya, tidak bertemu dengan huruf sukun, maka tidak boleh dibaca panjang. Kenapa? Karena tidak bertemu dengan huruf sukun. Ya, jadi apabila 2 sukun bertemu, maka sukun yang kedua itu diwakafkan. Fasukunu innama aradun li ajril waqfi. Jadi sukun itu sesungguhnya berpaling kepada waqaf. Fala yamuddu harful lin 'inda al-wasli. Maka ketika wasal maka tidak dinamakan mad, tidak boleh dipanjangkan, cukup dibaca satu harakat. Begitulah kata Syekh. Jadi yang dimaksud dengan huruf lin ada 2. Saya ulang sekali lagi, huruf lin itu ada 2. Yang pertama adalah waw sukun sebelumnya fathah, yang kedua ya sukun sebelumnya fathah, sama-sama berharokat sama-sama sebelumnya berharokat fathah, sama-sama sukun dan sama-sama sebelumnya berharokat fathah. Huruf lin disebut mad apabila dalam keadaan waqaf saja. Tidak boleh dibaca panjang dalam keadaan wasal bersambung. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, sebelum kita akhiri, kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy. Panjangkan sampai 6 harakat. Jika dalam keadaan wasal disambung ke ayat berikutnya, maka tidak disebut mad lin, namun tetap dihukumi huruf lin dan sifat lin. Tidak dihukumi mad. Contoh, li'ilafi Quraisyin dibaca pendek. Baik, kita baca dengan waqaf saja. li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Itulah penjelasan singkat mad lin, tentang huruf lin dan mad lin. Semoga bermanfaat. Barakallahu